Rika adalah seorang janda muda yang memiliki usaha kecil-kecilan, yaitu berjualan tempe mendoan di rumah kontrakannya. Akhirnya aku mulai juga hari ini. Meskipun modalnya kecil, aku yakin banget usaha jualan tempe mendoan ini bisa berkembang kalau aku tekun dan sabar. Semangat Rika, semangat. Selamat pagi Rika. Wah, kamu mau buka usaha jualan tempe mendoan di depan rumah ya? Ide yang bagus sih. Bagus banget malah. Apalagi sekarang banyak orang cari cemilan sore, ya kan? Iya Pak, Rika mikirnya daripada rumah kosong di depan ini mubazir, mending dipakai buat jualan. Siapa tahu rezeki Rika ada dari jualan mendoan ini. Bener banget itu Rika. Semangat terus ya, jangan minder cuma karena baru jualan kecil-kecilan. Siapa tahu dari mendoan ini kamu bisa buka kedai besar nanti. Makasih ya Pak doanya. Rika juga berharap gitu sih. Mudah-mudahan bisa jalan terus dan ramai pembelinya. Kalau ada kesempatan, nanti Rika mau tambahin menu lagi juga. Oh ya, kalau udah matang Papa mau beli satu ya. Pengen nyobain tempe mendoan buatan kamu. Kayak apa sih rasanya? Siap Pak, siap. Pastinya nanti Rika buatkan yang paling spesial buat Bapak. Tunggu sebentar ya Pak. Ini lagi dipanasin minyaknya. Lihat Turik, kamu mulai aja udah ada pelanggan. Itu tandanya bagus loh. Pertanda usahamu itu bakal lancar. Amin. Makasih banyak loh Pak. Doa Bapak-Bapak berarti banget buat aku. Semoga hari ini dan seterusnya jualan aku lancar terus ya. Rika adalah seorang yang berjualan dengan jujur. Dia selalu menggunakan bahan terbaik untuk berjualan. Semoga harga tempe hari ini nggak naik terlalu banyak. Aku butuh stok buat jualan sore nanti. Modal aku juga udah pas-pasan banget. Pagi Mbak Rika, mau beli tempe lagi ya? Baru aja aku mau ambil tempe segar dari perizinan pagi ini. Dijamin kualitasnya bagus. Pagi Pak. Iya, seperti biasa mau beli tempe buat dagangan. Tapi boleh tanya dulu nggak Pak? Berapa sekarang harganya? Kemarin katanya sempat mau naik ya? Iya Mbak, maaf banget tadi ini harga tempe naik lagi. Biasanya 1.500 per biji, sekarang jadi 2.500. Soalnya harga kedelai naik tajam. Jadi aku juga terpaksa ikut naikin harga. Ya Allah, naiknya banyak banget ya Pak. Aduh, aku bener nggak nyangka. Padahal aku udah ngerasa untung kemarin aja tipis banget. Aku ngerti kok Mbak, bukan cuma Mbak Rika aja yang ngeluh. Pembeli lain juga pada protes, tapi ya gimana lagi? Dari sananya udah mahal. Aduh Pak, aku bingung banget nih sekarang. Aku cuma bawa uang pas buat belanja bahan yang biasa. Duh, kalau harganya naik segini, aku nggak cukup buat beli stok jualan hari ini. Kalau mau ya Mbak Rika bisa ambil separuh dulu aja. Nanti kalau ada rezeki lebih ya baru menyusul bayar sisanya. Aku percaya kok sama Mbak. Makasih banyak ya Pak, beneran aku terharu. Tapi aku nggak mau nambah hutang lagi. Aku ini cuman seorang janda miskin. Rasanya malu banget kalau terus-terusan ngerepotin orang. Ya Allah Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Semua orang juga lagi susah sekarang. Nggak perlu malu, saling bantu itu biasa. Terima kasih banyak ya Pak. Aku hargai niat baik Bapak. Tapi biar gimana pun hari ini aku belum bisa belanja tempe. Aku harus cari jalan lain dulu buat bertahan. Ya udah Mbak, kalau gitu ya udah Mbak Rika, kalau berubah pikiran atau butuh bantuan, Mbak tinggal datang aja ya. Aku di sini kok tiap hari. Iya Pak, iya. Makasih banyak ya Pak. Aku pamit dulu ya. Semoga jualan Bapak tetap lancar dan rezekinya tambah banyak. Amin Mbak, amin. Semangat terus ya Mbak Rika. Aku yakin Mbak itu bisa lewatin semua ini. Dalam perjalanan pulang, Rika melihat ada pedagang tempe lain yang harganya lebih murah dari pedagang sebelumnya. Gimana aku mau jualan kok tempe aja nggak bisa kebeli. Modal makin tipis, keuntungan juga makin kecil. Apa aku harus berhenti jualan ya? Shh, Mbak mau beli tempe murah, baru turun harga nih. Nggak kayak di pasar dijamin lebih miring harganya. Murah? Emang berapa harganya Pak? Aku baru aja dari pasar.
Harga tempe di sana mahal banget. Benar-benar nggak masuk akal. 10 biji cukup bayar 10.000 aja mbak. Serius segitu murahnya? Kalau di pasar mana ada harga begini? 10.000 dapat 10 biji. Astaga, murah banget pak. Tapi ini tempenya beneran busuk kan? Ya tapi ini tempenya beneran bagus kan? Bukan barang sisa atau udah hampir busuk. Aman kok mbak, masih segar juga. Baru aja tadi pagi dapat dari kenalan di kampung. Nggak usah khawatir, saya nggak mungkin nipu pembeli. Ya Allah, ini kayaknya jawaban dari doa aku. Kalau aku bisa dapat tempe murah begini, aku masih bisa lanjut jualan sore ini. Tapi bener ya pak, ini nggak ada masalah kan? Bener mbak, saya jamin deh kalau ada masalah ya besok-besok saya nggak jualan lagi di sini. Mau berapa plastik sekalian mbak? Yaudah, aku ambil satu dulu deh pak, biar aku bisa tetap jualan hari ini. Semoga aja semuanya lancar. Siap mbak, ini tempenya. Makasih banyak ya, semoga laris manis dagangannya nanti. Deka kemudian pulang dan mengelola tempe yang dia beli. Dengan harga yang murah itu, meskipun tempenya agak aneh, namun Rika tidak memperdulikannya. Akhirnya aku bisa juga belanja tempe buat dagangan hari ini. Walaupun murah, kelihatannya sih nggak ada masalah. Semoga aja rasanya juga enak kayak biasanya. Kenapa ya kayak ada bau aneh dikit, tapi warnanya sih masih normal. Tempenya juga nggak berlendir. Mungkin cuma perilaku aja kali ya. Udah terlalu capek jadi pikiranku kemana-mana. Rika, kamu jangan terlalu banyak mikir. Fokus aja dulu. Kerjain semua ini sebaik mungkin. Yang penting kamu tetap jujur jualan. Ya ampun. Tapi ya sudahlah. Orang juga kalau beli mandoan pasti lebih lihat rasa daripada bau. Kan selama rasanya enak pasti tetap aku keras. Selesai juga, semoga aja mendoan ini tetap disukai pembeli kayak biasanya. Hari ini aku harus jual lebih semangat lagi. Nggak ada kata menyerah. Rika berjualan seperti biasanya dan pelanggan Rika sangat banyak sekali karena dagangan Rika adalah yang paling enak dan paling murah di desanya. Ayo, mendoan hangat, baru digoreng. Harga spesial hari ini, cuma Rp1.000 sebiji, murah banget. Ayo bu, pak, buruan sebelum kehabisan. Wah Rika, kamu jual mendoannya murah banget hari ini. Kemarin aku dengar ada yang ngeluh katanya kamu naikin harga, makanya pembelinya berkurang ya. Iya pak, kemarin aku sempat naikin 1.500. Soalnya harga bahan naik. Tapi malah banyak yang komplain, katanya kemahalan buat ukuran kampung kita. Ya begitulah orang-orang di sini Rika. Sensitif banget soal harga makanan. Tapi kamu sabar aja ya. Yang penting usaha tetap jalan. Iya bu, makanya sekarang aku turunin lagi harganya. Aku pikir mending untung sedikit daripada nggak laku sama sekali. Yang penting dagangan habis. Modal muter, aku bisa bertahan jualan. Itu keputusan bijak Rik. Kadang kita emang harus fleksibel sama kondisi pasar. Semoga habis ya jualan hari ini. Amin ya Allah, amin. Aku udah bertekad mau lebih sabar dan nerimo. Asal bisa tetap cari makan halal. Aku siap berjuang sekeras apapun. Wih, baunya harum banget nih. Walaupun kemarin sempat ada yang komplain soal harga, soal rasa sih dari dulu tetap enak Rika. Aku beli 5 ya, sekalian buat cemilan sama bapak-bapak. Makasih banyak ya bu, beneran deh. Ibu sama bapak selalu ngasih semangat buat aku. Rasanya kayak punya keluarga sendiri di sini. Ya iyalah Rik, kamu udah kayak anak sendiri buat kami. Makanya jangan sungkan, kalau butuh apa-apa ngomong aja. Insya Allah pak, bu, aku bakal inget banget sama semua kebaikan kalian. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat. Demi Allah, ini uangnya Rik. Udah dibungkusin aja 5 biji. Aku udah lapar banget nih dari tadi. Gak sabar pengen makan. Siap bu, ini mendoannya. Masih hangat semua, dijamin renyah dan gurih. Semoga suka ya. Keesokan harinya Rika kembali membeli tempe di tempat pedagang yang menawari harga yang murah.
Alhamdulillah, kemarin jualanku laris manis, gak nyangka banget. Padahal sempat pesimis waktu lihat kondisi tempenya. Hari ini aku harus beli stok lagi biar jualan sore ini makin rame. Kemarin bapak itu jualan di sekitar sini. Semoga aja dia masih jualan hari ini. Aku butuh banget tempe murah itu buat nasi jualan. Wah, Mbak Rika balik lagi nih. Pasti kemarin jualannya laku keras ya. Mau beli tempe murah lagi hari ini. Iya pak, alhamdulillah. Kemarin jualanku rame banget. Aku bener gak nyangka bisa dapet penghasilan lebih banyak dari biasanya. Makanya aku pengen lanjut jualan. Beli tempe dari bapak lagi. Bagus itu Mbak. Semangat kayak gitu harus terus dijaga. Nih, hari ini stok tempe aku lebih banyak. Kalau mau ambil lebih banyak juga boleh. Serius mbak? Wah pas banget. Aku memang lagi pengen beli lebih banyak hari ini. Kalau bisa aku mau ambil 2 plastik besar sekalian. Biar jualanku makin ramai sore nanti. Mbak, 2 plastik penuh. Harganya tetap sama kayak kemarin. Nggak berubah. Murah meriah. Cocok buat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah rezeki banyak hari ini. Ini uangnya ya pak. Makasih banyak udah bantu aku. Tanpa bapak mungkin aku udah gak bisa jualan lagi kemarin. Sama-sama Mbak. Senang bisa bantu orang yang berusaha keras kayak Mbak. Semoga dagangannya makin laris ya. Amin, amin ya pak. Semoga rezeki bapak juga dilancarkan. Usaha bapak makin sukses. Aku pamit dulu ya pak. Mau siap-siap jualan lagi di rumah. Hati-hati di jalan Mbak Rika. Semangat terus ya. Jangan pernah nyerah apapun yang terjadi. Namun beberapa hari kemudian banyak pelanggan yang mengeluh ke Rika kalau mereka mengalami sakit perut setelah makan tempe buatannya. Assalamualaikum Rika. Aku mau ngomong sebentar ya. Ini kayaknya penting deh. Waalaikumsalam Bu Nina. Ada apa ya Bu? Kenapa kelihatannya kayak kurang enak badan gitu? Iya Rik, aku tadi makan mendoan beli di sini. Enak sih, tapi entah kenapa perutku kayak mual gitu. Aku pikir awalnya karena makan kebanyakan. Tapi ternyata tetangga-tetangga yang lain juga ngerasain hal yang sama. Aku juga Kak Rika. Habis makan langsung ngerasa aneh di perut. Tapi aku pikir mungkin aku aja yang kebanyakan makan gorengan. Bener tuh Rika, aku juga habis makan 2 biji tadi langsung berasa mual. Nggak biasanya loh kayak gini. Biasanya mendoan kamu tuh malah bikin nagih. Ya Allah, masa sih? Aku sumpah demi apapun, aku jualan jujur kok. Aku nggak pernah salipun nipu pelanggan. Aku pakai bahan seadanya. Tapi semuanya berhasil, bersih dan halal. Aku percaya kok sama kamu Rik. Aku kenal sama kamu dari dulu. Kamu bukan orang yang macem-macem. Tapi ya kita semua kaget aja. Karena biasanya mendoan kamu gak pernah kayak gini rasanya. Ya Rik, makanya kami tuh kesini baik-baik buat tanya aja. Bukan mau nuduh kamu macem-macem. Kami cuma mau pastikan aja barangkali ada bahan yang beda daripada biasanya. Jujur Kak, Bu, aku kemarin beli tempe dari pedagang lain. Karena harga tempe biasa naik. Aku terpaksa cari yang lebih murah supaya bisa tetap jualan. Tapi aku gak pernah mikir kalau itu bisa bikin masalah kayak gini. Ya ampun Kak, kasian banget sih. Aku yakin kok kamu gak ada niat jahat. Lagian tempe sikil juga biasa aja. Udah Rik, jangan terlalu nyalahin diri sendiri. Kita tahu kamu jualan buat cari makan halal. Cuma mungkin lain kali lebih hati-hati aja ya kalau beli bahan. Iya Bu, Pak, aku janji aku akan lebih hati-hati. Aku beneran gak mau nyakitin orang lewat makanan yang aku jual. Aku cuma mau dagang dengan jujur. Semangat ya Rik, kami tetap mendukung kamu kok. Nggak usah terlalu kepikiran. Yang penting kamu itu mau bertanggung jawab dan belajar dari semua ini. Makasih banyak ya semuanya. Aku benar-benar bersyukur punya pelanggan yang baik kayak kalian. Aku akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Namun salah satu warga masih tidak percaya kepada omongan Rika. Dia akhirnya membawa tempe mendoan Rika ke lab untuk diteliti. Selamat pagi, saya mau periksa makanan ini, tolong dicek dengan teliti ya. Saya curiga ada yang aneh sama bahan pembuatannya. Baik Pak, nanti hasilnya keluar setelah 1 jam. Silahkan tunggu di ruang tunggu sebelah sana. Ya terima kasih banyak, tolong benar-benar diperiksa ya. Ini demi keselamatan banyak orang. Pak, hasilnya sudah keluar. Dan sepertinya memang ada sesuatu yang gak beres. Berdasarkan pemeriksaan, bahan dasar tempe ini bukanlah kedelai, melainkan serat kardus yang dioles secara kimia.
Ya ampun, beneran bahan dasarnya kardus, pantesan rasanya aneh dan bikin mual. Iya pak, ini berbahaya kalau dikonsumsi terus-menerus. Bisa merusak sistem pencernaan dan bahkan beresiko tinggi menyebabkan keracunan parah. Gila, ini harus segera diberitahu ke warga lain. Aku nggak mau ada korban lagi. Kasihan yang lain kalau sampai sakit gara-gara makan tempe kardus begini. Betul pak, saya sarankan segera lapor ke pihak berwenang juga supaya bisa ditindaklanjuti. Iya Mbak, terima kasih banyak ya. Untuk hasilnya saya akan langsung bertindak. Ini udah keterlaluan, warga harus tahu kebenarannya. Lalu kabar mengenai tempe mendoan Rika yang terbuat dari tempe yang mengandung kardus mulai tersebar kemana-mana. Kalian udah dengar belum soal tempe mendoan yang dijual sama Rika? Katanya tuh tempenya aneh. Malah ada yang bilang dibuat dari kardus. Iya Bu, aku juga dengar kemarin ada yang bawa sampel ke laboratorium. Hasilnya beneran positif, bahan dasarnya adalah kardus. Astagfirullah, ngeri banget. Ya Allah, masa sih? Aku kemarin sempat beli 2 biji juga. Untung aja cuma makan sepotong, sisanya nggak aku habisin. Kasian banget sih Rika, dia kan orangnya polos. Aku yakin dia juga nggak tahu kalau tempenya kayak gitu. Mungkin dia cuma jadi korban pedagang nakal. Ya mungkin, tapi tetap aja masalah kayak begini tuh nggak bisa dianggap enteng. Soalnya makanan itu sensitif, apalagi kalau sampai bikin orang sakit. Semoga aja masalahnya cepat selesai ya. Kasian juga liat Rika yang dari awal cuma niat cari rezeki halal. Rika yang mendengar kabar itu panik karena Rika tidak tahu kalau tempe yang selama ini digunakan mengandung kardus. Ya Allah, aku nggak nyangka sama sekali. Aku kira tempe itu beneran tempe biasa. Kalau benar ada kardusnya, aku harus balikin semua ini. Aku harus ketemu sama bapak penjual itu. Rika kemudian pergi ke pasar untuk meminta penjelasan pedagang tempe. Kemarin dijual di sudut sini, kok sekarang nggak ada ya? Apa dia pindah tempat? Atau mungkin memang sengaja ngilang? Namun Rika tidak menemukan pedagang tempe yang memberikan dia harga yang murah. Maaf pak. Kemarin ada bapak-bapak jualan tempe murah di sekitar sini. Bapak lihat orangnya nggak? Mbak, maaf Mbak, saya nggak kenal. Saya juga baru lihat ada orang jualan tempe aneh di pasar ini. Nggak pernah lihat sebelumnya. Ya Allah, gimana ini? Kalau dia nggak ketemu, aku harus gimana? Aku harus bertanggung jawab sama semua orang yang udah beli mendoan aku. Meskipun Rika telah berkeliling pasar, dia tidak menemukannya dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Aku nggak bisa diem aja, tapi aku juga nggak tahu harus ngapain sekarang. Aku harus jujur ke semua orang. Aku sebenarnya ngakuin semuanya. Aku nggak mau bersembunyi. Ini tanggung jawab aku. Namun Rika terkejut ketika dia sampai di depan rumahnya. Dia melihat sudah ada seorang polisi. Assalamualaikum, Pak RT. Pak, ada apa ya datang ke sini rame-rame gitu? Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Rika. Maaf ya, kami kesini bukan sekadar untuk mengobrol biasa. Ini adalah laporan serius soal makanan yang kamu jual kemarin. Betul Mbak, kami dapat laporan dari warga ada dugaan makanan yang Mbak jual mengandung bahan berbahaya. Kami perlu memeriksa rumah Mbak sekarang juga. Pak, sumpah, saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma jualan tempe mendoan biasa. Saya nggak pernah berniat merugikan siapapun. Rika, lebih baik jujur dari awal. Ini bukan perkara kecil. Banyak warga yang sudah sakit gara-gara makan dari warungmu itu. Saya cuma beli tempe dari orang di pasar, Pak. Saya nggak tahu kalau tempenya ada masalah. Saya benar nggak tahu apa-apa. Kita periksa aja langsung ke dalam rumahnya Pak, biar kita lihat sendiri bukti yang ada. Pak polisi masuk ke dalam rumah Rika disusul oleh Pak RT untuk mencari barang bukti dan benar saja. Ini dia, ini yang katanya tempe. Allah, ini bukan tempe, ini kardus dicampur sesuatu biar kelihatan kayak tempe. Jelas banget dari serat-seratnya. Saya nggak tahu, Pak. Saya benar nggak tahu. Saya pikir itu tempe biasa. Mau nggak mau, kami harus bawa Mbak itu ke kantor polisi buat penyelidikan lebih lanjut. Ini sudah menyangkut keselamatan banyak orang. Pak, tolong Pak, jangan bawa saya. Saya cuma pengen cari makanan halal. Saya nggak punya niat jahat sedikit pun. Rika, ini sudah di luar kuasa kami. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kita semua tahu kamu itu orang yang baik, tapi masalah ini terlalu berat.
Oh ya mbak, ini prosedur. Nanti kamu bisa jelaskan semuanya di kantor. Rika akhirnya ditangkap polisi dan dia ditahan di penjara selama 5 tahun. Ya Allah, kenapa hidupku jadi begini? Aku cuma ingin bertahan hidup, bukan menyakiti siapapun. Aku salah. Aku terlalu percaya. Aku harus bertanggung jawab atas semuanya. Aku harus kuat, walaupun dunia rasanya udah runtuh semua buat aku.